Apa motivasi kalian untuk pergi ke Jepang? Halo semuanya, kembali lagi di channel aku. Di video kali ini aku ingin menjawab pertanyaan dari salah seorang teman tentang gimana caranya aku bisa bekerja di Jepang. 2 tahun yang lalu aku mengikuti program yang namanya G2G. G2G itu adalah program antara pemerintah Jepang dan pemerintah Indonesia di bidang kesehatan. Programnya itu ada dua, yaitu program Kanggoshi, perawat yang bekerja di rumah sakit, dan program Kaigo Fukushiki, yaitu care worker atau perawat yang bekerja di panti lansia. Baik itu program perawat di rumah sakit ataupun program perawat di panti lansia mewajibkan kita itu untuk lulus minimal D3 keperawatan. Nah, untuk Kanggoshi itu sendiri, kita diwajibkan untuk memiliki pengalaman kerja, baik di rumah sakit ataupun di klinik, minimal selama 2 tahun. Untuk proses pendaftarannya sendiri, dulu aku datang ke BNP 2 TKI terdekat yang ada di Denpasar. Jadi, kita mengumpulkan semua persyaratan, dokumen-dokumen yang diperlukan, baik itu paspor, dan lain sebagainya yang diperlukan. Kalian bisa cari di website BNP 2 TKI itu sendiri. Nanti aku copy linknya di bawah ini. Nah, terus dilanjutkan untuk mengikuti tes keperawatan, karena di Bali itu sendiri waktu 2 tahun yang lalu tidak begitu banyak pengikutnya, jadi di Bali tidak diadakan tes keperawatan. Saat itu aku pergi ke Lombok untuk melakukan tes keperawatan. Setelah melakukan tes keperawatan, ada beberapa tahapan, dari tahapan psikotes, tes kesehatan, dan yang terakhir itu adalah proses matching. Poin terpenting yang kalian harus ketahui yaitu saat mensetsu atau wawancara dengan pihak Jepang, kalian harus memberikan image yang sebagus-bagusnya. Bagi kalian yang sudah menguasai bahasa Jepang, walaupun salah, kalian berusaha untuk menggunakan bahasa Jepang kalian tersebut. Kenapa? Karena orang Jepang sangat menilai bagaimana semangatnya kita, walaupun salah, kita tetap semangat, kita tetap berusaha. Nah, karena persaingan untuk mengikuti program ini sangat ketat, jumlah pesertanya juga semakin tahun semakin bertambah banyak. Jadi aku saranin banget buat kalian untuk belajar mandiri dulu sebelum mengikuti program ini, yaitu belajar bahasa Jepang. Kalian boleh saja mengikuti les-les bahasa Jepang atau masuk-masuk LPK, itu boleh-boleh saja, tapi karena itu lumayan memakan biaya, jadi aku saranin kalian untuk belajar lewat YouTube ataupun lewat aplikasi-aplikasi pembelajaran, atau kalian juga bisa belajar manual lewat buku-buku Nihongo. Saat wawancara, kalian harus menguasai beberapa pertanyaan yang sering ditanyakan. Misalnya, motivasi kalian bekerja ke Jepang. Jika kalian lulus ujian negara Jepang, apakah kalian akan bekerja dalam waktu yang lama di Jepang? Pertanyaannya akan seputar-seputar itu saja. Jadi kalian usahakan kuasai jawaban untuk pertanyaan-pertanyaan tersebut. Setelah kalian dinyatakan lulus matching dengan pihak Jepang, kalian akan mengikuti tes kesehatan. Setelah tes kesehatan, kalian akan mengikuti pelatihan selama 6 bulan di Jakarta. Pelatihan tersebut adalah pelatihan bahasa Jepang, dan guru-gurunya atau sensei-senseinya adalah orang Indonesia dan orang Jepang. Setelah pengumuman proses matching dan kalian dianggap matching dengan salah satu shisetsu atau panti lansia atau rumah sakit di Jepang, kalian akan mengikuti sekali lagi proses tes kesehatan. Nah, setelah tes kesehatan tersebut, kalian akan memasuki babak pelatihan bahasa Jepang tahap 1 di Jakarta selama 6 bulan. Setelah 6 bulan mengikuti pelatihan bahasa Jepang di Jakarta, kalian akan mengikuti proses tes kesehatan kembali. Nah, setelah dianggap semua proses pelatihan dan tes kesehatan berhasil,
kalian memenuhi semua persyaratan tersebut, kalian bisa berangkat ke Jepang sekitar bulan 6. Sampainya di Jepang, kalian akan mengikuti pelatihan bahasa Jepang yang dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu biasanya kelompok Osaka, kelompok Tokyo, dan juga kelompok Nagoya. Setelah 6 bulan pelatihan bahasa Jepang di Jepang, kalian akan dipersiapkan untuk memasuki rumah sakit dan juga panti lansia sekitar bulan 12. Di sekitar awal bulan 12, kalian sudah akan mulai bekerja, masuk ke rumah sakit ataupun panti lansia masing-masing. Teman-teman, sekiranya segitu alur bagi kalian yang akan mengikuti proses seleksi perawat ataupun perawat lansia di Jepang. Bagi kalian yang mau mengikuti untuk tahun berikutnya, di tahun 2021 pendaftarannya akan segera dibuka. Silakan cek-cek di website BNP2TKI secara langsung untuk lebih detailnya. Terima kasih, semoga video yang aku buat ini bermanfaat. Jika kalian ada pertanyaan mengenai program G2G atau gimana kehidupan kita sebagai care worker atau perawat lansia di Jepang, bisa kalian komen di kolom komentar ya. Terima kasih.